Mantap dong tepuk tangannya. Ye. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, Shalom. Apa kabar jemaat Balige? Luar biasa, Yesus dahsyat. Amin. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali belajar dari firman Allah pada siang hari, bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup bergaul dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Sebagai orang Kristen, sekali lagi kita tidak cukup hanya disebut Kristen, dan tidak cukup hanya disebut percaya, juga tidak cukup hanya muncul tiap hari Minggu di gereja dan beribadah, tapi lebih daripada itu, kita mengalami Tuhan tiap hari. Katakan amin. Kita selalu berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Ingat, ini penting saudara, Tuhan adalah satu pribadi yang nyata. Saya anggap nggak apa yang saya sampaikan ini. Banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu sangat gimana ya, sakral gitu ya, sehingga sangatlah mustahil kita bisa ngalami dia, bertemu dengannya, dan bergaul dengannya. Allah, siapalah kita? Memang betul, siapalah kita? Memang betul kita nggak layak. Tetapi karena anugerahnya, kita yang tidak layak dilayakkannya. Amen. Itu dia. Memang nggak ada yang layak. Kita semua udah berdosa. Dan tak mungkin bisa ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Nggak mungkin. Karena dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Tapi jangan salah, dosa sudah selesai 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Haleluya. Dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Yang memisahkan kita dengan Tuhan telah dirobohkan. Yang menghalangi kita dengan Tuhan telah dihancurkan. Dan sekarang, makanya Alkitab mencatat saudara, ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua dari atas, dari bawah sampai ke atas. Artinya apa? Tirai bait suci itulah yang membatasi antara tahta Allah dan ruang kudus, tempat para imam-imam melayani Tuhan. Ada batas. Tetapi setelah Kristus mati, tirai itu telah terbelah dua. Artinya apa? Akses atau jalan masuk ke hadirat Allah, jalan masuk bertemu dengan Tuhan telah terbuka lebar bagi kita. Makanya kesempatan ini jangan sampai sia-sia. Ingat, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan katakan, jangan sampai kasih karunia yang sudah kita terima menjadi sia-sia. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah itulah korbannya yang sangat sempurna yang telah dikerjakannya untuk kita semua. Saya sudah jelaskan panjang lebar maksudnya membuat kasih karunia menjadi sia-sia apa? Ketika kita setelah menjadi percaya tetapi tidak masuk kepada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar orang percaya, hanya sekedar ya, sekedar percaya Tuhan, tiap minggu di gereja, lalu kita semua tiap hari sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan usaha sendiri, sibuk dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri, lalu begitu hari Minggu kita ingat Tuhan lagi, kita datang ke gereja dan orang bertanya, kamu agamanya apa? Lalu kita dengan bangga bilang, Kristen. Haleluya. Kita dengan bangga ngomong begitu. Kamu udah lahir baru belum? Dengan bangga pula kita berkata, yes, yes, yes. Tetapi saudara, itu bagus. Tapi kalau tidak dilanjutkan iman itu, tingkatan percaya itu kalau nggak dilanjutkan dengan menjalin hubungan dengan Tuhan,
bahkan sampai belajar mengerti isi hati Tuhan. Katakan amin. Waktu saya bilang belajar mengerti isi hati Tuhan, sudah mulai bingung. Wow, bisa, kenapa tidak? Makanya gimana caranya agar kita bisa ngerti isi hatinya? Ya harus ketemu Tuhan. Karena sudah nggak akan pernah bisa ngerti hati Tuhan kalau belum dan kalau tidak ketemu Tuhan tiap hari. Katakan haleluya. Kalau kita ingin kenal orang lebih dekat, lebih dalam isi hatinya, saudara harus ketemu dia tiap hari. Makanya suami istri ini banyaknya. Kenapa banyak sekarang angka perceraian makin hebat, meningkat? Karena apa? Dulu waktu pacaran semuanya fine-fine aja kan, baik-baik aja kan. Wah, rasanya kau segalanya, kan gitu kan. Tak terpisah oleh waktu, kan gitu dah waktu pacaran kan. Tapi kenapa begitu menikah mulai timbul ada penyesalan? Kenapa? Karena apa? Mulai kenal dengan betul. Betul nggak? Betul tidak? Kita mulai kenal betul. Tidur sama, makan sama, hidup bersama, rumah bersama, semua bersama, sampai anduk pun bersama. Haleluya. Kita mulai lihat sifat aslinya, kita mulai tahu hati yang sebenarnya. Lalu banyak dari kita berkata, lah, gak nyangka kalau ternyata kamu ketahuan, kan gitu. Haleluya, itu fakta. Tapi gak apa-apa. Memang makanya dasar dari pernikahan Kristen adalah kasih Kristus. Kenapa harus kasih Kristus? Karena kita semua punya kelemahan. Bahkan sebaik-baiknya manusia, semantap-mantapnya manusia, tetap ada kelemahan. Hanya ada satu manusia yang tidak ada kelemahannya, yang pernah lahir di bumi. Namanya manusia Yesus. Jadi Yesus itu manusia? Iya. Tapi kenapa dipanggil Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Lah kok bisa manusia jadi Tuhan? Bukan manusia yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Nggak pernah manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Emang bisa Pak Tuhan jadi manusia? Lah manusia aja bisa jadi babi, makanya ada babi ngepet. Loh, haleluya. Pernah dengar nggak cerita babi ngepet? Ada dulu jemaat tinggal di Bandung, dan setelah tua pulang. Itu di Porsea, saudara. Ya, jadi dia lama di Bandung, lama sekali di Bandung, dan sudah umur mungkin udah hampir 70 dia pulang kampung. Ya, dan dia dulu preman di Bandung, saudara. Preman betul, udah tua tapi badan penuh tato, saudara. Dan tahu nggak, istrinya kalau saya nggak salah itu yang ke-9 dibawa ke kampung. Ya, yang ke-9 baru Bandung, Pariwan dari Bandung. Nah, itu cocok dengan cerita Pariwan dari Bandung itu. Lalu dia cerita-cerita, lalu saya bilang, Amang, kan lihat orang tua pakai tato kan kelihatannya gimana kan gitu ya. Udah hampir 70 umurnya waktu itu. Lalu saya bilang begini, kok bisa Mang, tatonya ada di mana-mana? Wah, dia mulai cerita masa lalunya. Udah cerita panjang lebar masa lalunya. Memang dia hidup di pasaran, saudaraku. Dia termasuk jagoan dulu di sana. Lalu dia pernah bilang, ada cerita lucu katanya. Kami pernah ketemu babi di Bandung, lepas di perkampungan. Kami lihat babi. Biasalah saudara kita muslim lari semua. Haram, haram, gitu ya. Wajar, ya itu iman mereka. Nah, yang tampil keluar menghadap ini cocoknya orang Batak. Kalau nggak orang Batak, orang Manado. Tapi di Bandung waktu itu katanya mereka banyak orang Batak. Keluarlah mereka, ditangkaplah babi ini. Ditangkap, wah, kesempatan kan, langsung dipotong. Jap, dipotong. Dipotong, dimasak. Mereka makan. Tidak lama kemudian, reserse datang. Nyari orang buronan yang datang ke daerah ini, dan dia bilang orang itu bisa menyamar jadi babi ngepet. Wow,
dimakan. Udah sempat dimakan. Kami mau muntahkan, nggak mungkin lagi, gimana caranya? Karena waktu itu katanya mereka makan sambil tambul tua juga gitu loh. Dia biasalah mereka dari orang-orang Batak ngumpulkan gitu ya. Wah, haleluya, mereka seperti langsung reuni. Teringat seperti yang di Toba, haleluya. Langsung nggak pakai tanya, langsung. Rupanya waktu orang ini dikejar-kejar polisi untuk menghilangkan jejak, dia langsung pop, gimana, dia baca mantranya, dia berubah jadi babi. Dan akhirnya dia muncul. Ya namanya karena di sana kan daerah Muslim, nggak mungkin dong ada orang anggo hitai betul lobu. Kan gitu kan, kalau kita kan langsung dimasukin ke kandang kan. Haleluya, ini rezeki. Itu kalau kita, kalau orang sana, hari sial apa ini? Kok didatangi makhluk haram begini? Nah, dipanggil orang Batak, wah senangnya bukan main. Itu yang ku mau. Haleluya. Dikerjain, habis dikerjain polisi datang nyari. Ada lihat orang begini ciri-cirinya. Ya enggak lagi karena udah berubah jadi babi. Dan sudah dipotong. Dan ternyata bukan daging babi, tapi daging manusia. Bisa. Saya pernah baca buku Mukendi. Mukendi ini adalah dukun tersohor di Afrika dengan ilmu vudunya. Jadi kalau di Afrika itu terkenal ilmu vudu. Vudu itu sebenarnya kalau di Jawa santet sebenarnya, di Batak bigu gajang atau enggak itu sih Sudi. Cuma beda nama saja. Saya tanya sama, haleluya. Nah, dia paling terkenal dengan ilmu vudunya. Nah, akhirnya dia bertobat, saudara. Dan setelah dia bertobat, dia bukukan semua kesaksian masa lalunya waktu dia di masa kegelapan. Dia bahkan bilang begini, dia benci ke seseorang, dia sihir orang itu jadi kambing, dijual ke pasar. Ngeri loh. Dan dia, itu buku, kalau saudara ke toko buku rohani ya, coba nanti cari di Medan ya, atau di mana lah, di mana ada toko buku rohani, coba cari nanti, ada nggak buku kesaksian Mukendi, dukun vudu dari Afrika yang bertobat dan jadi hamba Tuhan. Dia umur 25 tahun bertobat. Berarti dia salah satu dari murid khusus Lucifer. Itu siapa yang udah pernah baca bukunya? Ada berapa orang? Wow, 1, 2, 3, ada 5 orang ya, 6 orang. Masih ada nggak itu di kantor kita? Udah habis. Oh, pernah ada ya? Di copy lagi. Biar tahu semua itu dunia kegelapan kayak apa, biar kita bisa antisipasi gitu loh. Haleluya. Nah, tahu nggak saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia salah satu dari 25 orang murid Lucifer dari seluruh dunia. Dan tahu nggak, mereka itu tiap bulan atau tiap berapa bulan itu selalu ada pertemuannya dengan Lucifer. Dan pertemuannya bukan di bumi, tapi di alam roh. Nah, bagaimana mereka pergi ke sana? Kan dia punya tubuh jasmani. Tahu nggak? Tubuh jasmaninya ditinggalkan di kuburan. Jadi dia masuk ke kuburan, ditinggalkan tubuhnya di sana, dan keluar rohnya, dan mereka pergi ke planet mana gitu, lalu bertemu. Disitulah mereka diajar Lucifer bagaimana caranya memutar balikkan setiap ayat agar orang Kristen jangan percaya kebenaran yang sesungguhnya. Itu tugas mereka. Dan banyak yang dididik Lucifer berubah jadi pendeta. Dan masuklah ajaran itu. Makanya banyak gereja akhirnya mandul, tidak ngalami Tuhan. Mereka hanya tahu Tuhan ada, tapi nggak pernah hidup di dalam Tuhan. Beda orang yang percaya Tuhan dan yang hidup dalam Tuhan, itu beda. Kalau hanya percaya, ya kayak kebanyakan kita inilah. Tapi kalau hidup dalam Tuhan itu jauh beda. Orang kalau hidup dalam Tuhan, itu yang dalam hidupnya kelihatan Tuhan, bukan dia lagi. Pasti orang ini hidupnya berubah. Haleluya. Dan tahu nggak, mungkin dibilang yang paling susah kami santet hanya satu, orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Dia bilang begini, setiap orang, kalau contohnya orang rame jalannya, di pasar atau di jalan lah, rame ya, ratusan orang, ribuan orang jalan, kami langsung bisa mengenali ini orang Kristen benaran atau tidak, katanya. Gampang kami mengenalinya. Caranya gimana? Karena di alam roh semua tidak ada yang tersembunyi. Kalau dia Kristen benar, itu langsung kami lihat roh mereka itu, walaupun mereka pakai baju merah di tubuhnya, tapi mereka bisa lihat rohnya pakai baju putih. Nah, kadang-kadang mereka pakai baju jas, pakai mantel lagi. Tapi kalau mereka tidak kenal Yesus, atau mereka Kristen, tapi Kristennya hanya modal percaya, itu pun percayanya kalau mau dikoreksi lagi nggak jelas gitu loh. Itu hanya percaya di mulut. Itu mereka lihat, mereka jalan dengan telanjang. Walaupun 5 lapis bajunya, tapi secara rohani mereka lihat telanjang. Nah, biasanya orang-orang begini kelakuannya nggak karu-karuan, mulutnya nggak bisa dipercaya, bohong. Nah, itu dia, itu tipe-tipenya. Gampang tersinggung, kepahitan, makan uang apa Pak Gede? Haleluya, haleluya. Uang kebalikan halal, halal bihalal, haleluya, haleluya. Nah, itu tanda bahwa mereka secara rohani telanjang. Jadi andai kata nih, dukun lihat kita nih, di center nih kita nih, di sini nih, udah langsung ketahuan mana ini jemaat yang sungguh-sungguh, mana jemaat yang palsu. Karena mereka langsung lihat, yang ini telanjang, yang ini telanjang. Secara rohani ya, oh yang ini jubahnya, gila, mengkilat. Nah, itu yang sungguh-sungguh tuh. Itu yang kalau dua itu sering keluar air mata. Oh Jesus, itu bisa lupa waktu, itu penyembahan. Itu rohnya selalu berkobar kalau berdua dan beribadah. Haleluya. Tapi langsung mereka, tapi kalau yang dengar firman gini, itu langsung telanjang itu. Ya. Kalau dengar firman udah baru mulai khotbah udah langsung siap-siap. Nah, itu biasanya tanda-tanda ketelanjangan secara rohani, atau mulai gusar gitu. Ini khotbah apa sih atau apa sih? Aku nggak suka deh khotbah lama-lama. Ngapain begini? Ini siapa sih yang bawa aku ke sini? Kok bisa aku ada di sini? Ah, itu tanda ketelanjangan secara rohani. Tapi kalau dia waktu dengar firman gini, Tuhan bicara pada hamba, masukkan firman-Mu di hati hamba. Aku rindu Engkau. Ada rasa haus, ada gairah mendengar firman. Itu tanda kau pakai jubah putih di hadapan Tuhan. Tanda kelayakan. Dia bilang, saudara, kami bisa. Nah, biasanya katanya kalau orang yang pakai jubah ini di alam roh, mau disihir kayak apapun mental. Nah, kenapa dia bertobat? So, tahu nggak? Dia mau coba sihir pendeta. Pendeta ini pendeta yang sering hantam setan. Dia mau santet, malah dia yang kena santet. Wah, dia pikir ada lagi yang lebih tinggi dari ilmuku. Dia pikir dia udah segala-galanya dulu. Rupanya ada lagi. Dan akhirnya apa? Dia terikat. Dan akhirnya dia ditengking, setannya pergi, dia bego. Terakhir dia nggak bisa tidak. Dia mengaku memang dia pilihan Tuhan. Nah, yang paling hebat dia bilang, kalau orang-orang telanjang secara rohani, itu gampang kami ubah jadi kambing. Dan setelah kami ubah jadi kambing, kami jual ke pasar. Dan dijual di pasar, dipotong sama orang. Makanya hati-hati makan kambing. Haleluya. Jangan-jangan itu orang, jujur loh ya, aku baca itu setengah percaya nggak percaya loh. Tapi itu fakta. Itu kayak cerita dongeng, tapi memang fakta. Di alam roh semua nyata. Di alam roh semua nyata. Ingat nggak dulu STT Dulos yang dimana itu yang dibakar? Ingat berapa tahun yang lalu itu ya? Udah lebih 10 tahun yang lalu kali ya. Saya nggak tahu kenapa tadi pagi saya buka YouTube, tiba-tiba itu keluar. Tadinya saya tonton kesaksian dari si Domingus.
yang dibacok, lehernya putus dan mati, hidup kembali. Nanti saudara lihat di YouTube, namanya Domingus, kesaksian Domingus STT Dulos. Klik aja langsung keluar itu, karena dia udah banyak kesaksian, udah hampir di belahan dunia. Di Amerika juga dia udah bersaksi. Jadi itu banyak kesaksiannya. Nah tadi saya dengar durasinya sekitar 30 atau berapa menit, kurang lebih begitulah. Saya sangat diberkati sekali. Nah saudaraku, waktu dia katanya dibacok, dan itu ada fotonya. Itu waktu dia diangkat, kepalanya udah gini, karena 3/4 kepalanya udah putus. Itu darah udah habis dari tubuhnya. Tapi ajaib, dalam tempo 4 hari kepalanya tersambung kembali dan dia normal, dia keluar dari rumah sakit. Wow, itu ajaib. Yesus kita dahsyat. Yesus bisa dihina, Yesus bisa dikatakan gak Tuhan, tapi dia buktikan lewat Domingus dia adalah Tuhan dan Raja, Allah yang kekal. Itu fakta, gak bisa dibantah. Jahitan di lehernya itu dari hampir keliling, kayak kalung jahitan untuk nyambung kepalanya. Saya tahu dia bersaksi gini, waktu dia dipukul pakai balok, dia jatuh, dia pingsan, dan setelah itu saya nggak tahu. Dan saya baru tahu saya dibacok karena ada foto dan warta berita di TV setelah beberapa waktu lamanya, karena langsung direkam dan disimpan sebagai bukti kan gitu ya. Nah, dia nggak tahu. Nah, dia lihat katanya rohnya keluar dari tubuhnya. Aku sadar katanya. Cuma aku merasa kok tubuhku ada di sini. Dan aku lihat kok semua orang itu yang bilang aku harus dibunuh dan yang membacok aku lihat mereka. Lalu begitu aku keluar, aku sadar, dan ternyata aku adalah rohku, bukan tubuhku. Nanggap sampai di sini. Begitu rohku keluar, dan aku lihat tubuhku di situ, dan aku masih bingung mau kemana. Padahal aku calon pendeta katanya. Bayangin kalau hamba Tuhan calon pendeta, begitu rohnya keluar dari tubuhnya masih bingung mau kemana. Bagaimana yang tidak percaya pada Yesus? Lalu tiba-tiba dia didatangi 5 malaikat dan akhirnya dibawa ke surga. Dan setelah dia ketemu dengan Tuhan, dengan Yesus, dia memang nggak bisa lihat Bapa, nggak bisa lihat Yesus, tapi dia jelas dengar suara itu, waktumu belum tiba, kamu akan hidup kembali, dan karena kamu kuberi tugas untuk bersaksi tentang kuasaku yang dahsyat. Dan dia kembali, dia lihat lagi tubuhnya, dia masuk ke dalam. Lalu dia mulai sadar, dia ingat, aku di mana? Tahu nggak? Dia teriak, tolong! Tapi yang keluar dari lubang tenggorokan yang di sini, keluar, gitulah katanya. Karena udah putus lehernya 3/4. Dan akhirnya dia digotong. Memang ada fotonya kan, itu ada langsung wartawan semua apa kan, jadi semua dokumennya jelas ya. Itu kepalanya, dan orang bilang ini masih hidup, urat nadinya masih ada. Dan dokter bilang ini nggak mungkin sembuh, dan kalaupun ini hidup, ini akan cacat seumur hidup, karena nggak mungkin kita bisa sambung tulang leher dan saraf yang sudah, karena putus. Bayangkanlah putus. Kalau nggak udah putus total, kalau ditarikkan gini, nanggap kira-kira. Kalau ditarikkan gini kan nggak mungkin ditarikkan. Haleluya. Dan itu pun dokter bingung. Ya, jadi kata dosen-dosennya dan guru-guru di sana yang selamat, tetap aja dijahit katanya. Hidup nggak hidup, ya udah kita serahkan ke Tuhan. Dijahit aja begitu, saudaraku, nggak dibius katanya. Jadi asal dijahit karena nggak ada harapan hidup. Tahu-taunya hidup. Nanti lihat di YouTube ya. Makanya kalau lihat YouTube jangan yang aneh-aneh, yang gitu-gituan. Haleluya. Haleluya. Dan dia bersaksi banyak tentang dunia roh. Memang kalau kita dengar kayak dongeng, tapi itu fakta, itu nyata. Katakan haleluya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang ngalami Tuhan. Ngalami tiap hari, bergaul tiap hari.
Katakan haleluya. Katakan amin. Jangan cuma amin-amin ya, tapi kejar dong. Rindukan dong. Ingini. Lalu saya tahu pasti saudara bertanya gini, aku mau Pak, tapi itulah masalahnya. Masalahnya apa? Udah ku cari, udah ku ingini, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Nah itu dia. Mau ketemu Tuhan nggak? Mau ngalami Tuhan nggak? Nah saya kasih resepnya hari ini. Tapi resep kalau nggak dibeli percuma. Resep kalau hanya diketahui dan disimpan, nggak ada gunanya itu resep. Kita sering catat khotbah, tapi hanya disimpan sebagai dokumen, tapi nggak pernah dihidupi. Yang penting dihidupi. Catat bagus, ya. Tidak catat kurang bagus. Haleluya, haleluya. Lebih bagus tapi setelah dicatat, ayo belajar hidupi. Katakan amin. Nah, saya khotbah begini. Ini bayangkanlah, saya udah bertobat hampir 30 tahun. Dan saya ngalami Tuhan dahsyat. Dan saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan langsung ngalami Tuhan. Sejak itu hidup saya diubah. Memang jatuh bangun lagi, dan sampai hari ini saya ada. Itu karena tetap belajar hidup bergantung, bergaul dengan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki hubungan yang kontinu, terus menerus, tersambung, terkoneksi dengan Tuhan? Memang itu nggak gampang. Butuh hati yang gairahnya tinggi mengingini Tuhan. Makanya saya bilang, orang-orang Kristen yang setengah tiang mustahil menemukan itu. Tapi orang-orang Kristen yang cinta mati sama Tuhan, sama-sama katakan cinta mati. Sama-sama katakan cinta mati. Tanya dulu kiri kananmu, kamu cinta apa sama Tuhan? Tanya dulu, coba tanya dia, kamu cinta apa sama Tuhan? Kamu cinta apa? Cinta monyet? Cinta berkat? Biasanya orang Kristen yang cinta berkat, pas lagi butuh aja datang pada Tuhan. Udah gagal panennya, baru Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Udah nggak laku jualan, baru Jesus. Setelah laku lagi, puji Tuhan, thank you Lord. Silakan jalani jalanmu, ku jalani jalanku. Itu cinta berkat. Ada cinta monyet. Cinta monyet maksudnya apa? Panas-panas tai ayam, tergantung situasi. Haleluya. Tapi ada yang cinta sungguhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Nah itu tuh yang cinta-cinta Tuhan habis-habisan ya gitu tuh. Sadar Tuhan itu ajaib di hidupnya. Bukan hanya pada waktu dia susah lemah dia butuh Tuhan. Bahkan udah kaya, kuat, hebat, tetap dia merasa sangat butuh Tuhan. Kalau orang udah cinta mati ke Tuhan, makin kaya, makin kuat, makin terkenal, makin hebat, makin cinta sama Tuhan. Aha, sama-sama katakan aha. Itu yang cinta mati. Kau baru bisa disebut orang yang cinta mati ke Tuhan kalau dalam hidupmu, dalam segala hal, waktu kau di bawah atau kau di atas, tetap kau bilang, Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Nah, kalau udah begitu, kau benar-benar cinta Tuhan. Cinta mati. Tapi kalau lagi lemah, pegang tanganku Tuhan. Begitu kuat, Tuhan sorry, aku harus jalan sendiri.
Karena ada sesuatu yang mau ku capai. Dan aku dalam hal ini aku udah bisa kok. Tuhan, gak usah terlalu campur dulu hidup saya. Kau urus dulu hidupmu, biar ku urus hidupku. Lalu kita mulai jalan masing-masing dengan Tuhan. Wah, ini cinta monyet. Cinta apa? Cinta apa? Kenapa gak pelan? Sudah merasa tertuduh ya? Shalom. Coba tanya lagi kiri kananmu, tanya lebih jelas. Kamu cinta apa sama Tuhan? Jawab kiri kananmu, bilang, kamu jangan cuma nanya, kamu bagaimana? Bilang. Nanya nomor 1. Haleluya. Sama-sama katakan cinta mati. Aha, katakan aha. Orang kalau udah cinta mati ke Tuhan, dimanapun, kapanpun, lagi apapun, tetap hatinya melekat ke Tuhan. Haleluya. Amin. Saya berdoa biar semua jemaat ini, pendengar radio, pemirsa di Facebook, kita semua menjadi umat Tuhan yang mengalami Tuhan tiap hari dan bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Seri ini adalah seri yang menarik. Materi ini materi yang menarik. Saya berharap ini gak hanya sekedar pengetahuan buat kita. Dan saya bagikan ini karena saya juga belajar menghidupinya. Ini adalah pengalaman saya dengan Tuhan selama 30 tahun bertobat dan 25 tahun jadi gembala. Hampir 25 tahun jadi gembala. Ini pengalaman. Walaupun ada jatuh bangunnya, ada. Tapi bisa bertahan sampai sekarang, itu benar-benar karena anugerahnya. Tapi saya tidak mau sia-siakan kasih karunia yang aku terima. Jangan karena anugerahnya. Jadi saya nggak bertahan karena Tuhan nggak menganugerahkan. Semua kita dianugerahi, semua kita diberi kasih karunia. Hanya pertanyaannya, kau buat apa itu kasih karunia setelah kau terima? Kau sia-siakan atau kau pergunakan dengan baik? Harusnya kasih karunia itu membuatmu melekat dengan Tuhan. Kok saudara kayaknya kayak gitu, kayak kasih karunia yang kita terima membuat kita melekat dengan Tuhan. Lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Lihat saya, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, maka hati kita dengan hati Tuhan jadi bagaimana? Jadi satu, menyatu. Jadi kalau hatimu dan hati Tuhan menyatu gimana? Kau menjadi seperti Tuhan. Karena hatimu sudah menjadi seperti hati tadi. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Sama, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Lihat saya, udah hafal lagu ini? Yang sudah hafal, yang sudah pernah nyanyikan, ya tadi kau nyanyikan, kenapa nggak cepat-cepat? Yang sudah pernah nyanyikan, setelah kau nyanyikan ini tadi, ada nggak masuk ke pikiranmu gimana ya praktek lirik lagu ini? Atau hanya sekedar hatiku seputih hatimu.
Kita kalau hanya mau eksen-eksen aja yang nyanyi ini, hai. Coba saat kita nyanyi, coba sambil mikir gitu loh. Ya Tuhan, hatiku seputih hatimu. Aduh. Nah, kau pikirkan nggak tuh tiap hari? Kau renungkan nggak gimana caranya? Ada nggak hati yang bertanya, Tuhan, Tuhan, aku sadar betul loh, dari dulu sebelum aku pendeta, dari dulu aku berdoa, Tuhan, bagaimana ciri Kristen yang benar, yang sebenar-benarnya? Bagaimana hidup yang benar di hadapan-Mu? Beritahu aku, agar aku bisa hidup seperti yang Kau mau. Itu doaku dari dulu puluhan tahun yang lalu loh. Dan saya bersyukur hari ini, doaku yang kupanjatkan puluhan tahun yang lalu dijawab Tuhan lewat khotbah-khotbahku. Saya menyadari saya belum bisa hidupi semua yang kukhotbahkan seperti yang sudah kukhotbahkan, tapi saya berjuang untuk menghidupinya. Walaupun kadang gagal, tapi saya nggak mau terus dalam kegagalan itu. Saya bangkit lagi, karena memang itulah pertarungan. Karena kita perang melawan daging kita. Jatuh bangun, yes, tapi jangan sampai jatuh terus. Begitu jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sampai di puncak destiny kita. Haleluya, amin, haleluya. Jadi pikirkan, lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Sama-sama, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidupku seperti di surga. Lagu ini bisa terrealisasi nggak di hidup kita? Bisa. Masalahnya, mau nggak itu menjadi kenyataan? Atau hanya sekedar lagu? Ingat lo baik-baik, nggak ada orang ke surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa? Jadi bukan hanya karena udah percaya dia Tuhan Yesus adalah Raja, lalu tiba-tiba kau mati masuk surga, dan begitu mati dibuat papan bunga, rip, rest in peace. Bagaimana mau rip? Kau pun mati karena minum tuak. Kau pun mati karena kanker paru-paru akibat tidak tahan menahan nafsu tidak merokok. Bahkan sampai matinya pun masih ada rokok di bibirnya, sempat lagi dibakar. Kenapa jadi diam semua? Shalom. Jadi jangan gampang bilang rip ya, rip. Apa rip? Ripka. Tunggu dulu, kalau ada orang mati jangan gampang-gampang buat rip. Rip kan artinya rest in peace, beristirahat dalam damai. Nah kalau dia masuk neraka, kau buat rip, itu bohong loh. Makanya sebelum kau buat papan bunga, telusuri dulu hidup yang meninggal ini. Sudah lahir baru belum? Bagaimana dia waktu menghembuskan napas terakhir? Ada enggak yang melayani? Dia ingat nama Tuhan enggak? Jangan-jangan waktu dia mau meninggal dia bilang, opung, Marawi opung katanya, opung yang jemput. Kalau opungnya yang jemput itu berarti opungnya enggak ke surga.
Karena kalau udah ke surga upungnya, gak akan datang lagi ke bumi. Karena tidak ada lagi bagian orang mati di bawah matahari. Haleluya. Amin. Yang dari surga mau turun ke bumi itu cuma malaikat-malaikat. Kalau orang nggak lagi. Dia udah di surga itu nggak mau. Itu cerita Domingus yang saya tadi saksikan yang di YouTube. Waktu Tuhan bilang dia hidup kembali, dia sadar ini, dia nyesal. Dia bilang, ngapain aku hidup lagi? Dia nyesal loh, karena apa? Dia lihat betapa indahnya surga itu. Jadi dia bilang begini, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau udah meninggal suamimu, udah kau kawin aja, karena kau nggak dipikirkan lagi katanya. Jangan kau ingat-ingat lagi dia, karena dia pun nggak ingat kau lagi katanya. Karena itu apa? Udah terlena dengan keindahan surga. Lalu dia bilang loh, begitu saya dibawa malaikat, saya benar-benar lupa bumi dan lupa semua. Saya hanya terkesima dengan surga, terkesima dengan hadirat Allah, terkesima dengan Tuhan, terkesima dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya dibawa ke taman surga, terkesima dengan semua itu. Dan saya lupa bumi. Begitu saya kembali lagi ke tubuh saya, haya katanya. Nyesalnya setengah mati. Makanya orang kalau sempat masuk surga nggak mau hidup lagi di bumi ini. Kenapa saudara nggak mau masuk surga? Karena saudara masih merasa di bumi ini nikmat. Holan-lalan mie gomak dok goreng kadongi. Kulong esap protong mie gomak dok goreng kadongi baik putih baik kue dari putih. Weh. Halil. Shalom. Kacimatun naik. Ada amin? Apa amin? Kau ngerti apa yang kusampaikan ini? Nah, kalau saudara mau ke surga, ayo hidupi kehendak Tuhan. Makanya untuk menghidupi kehendak Tuhan, hatimu melekat ke hatinya. Kau tiap hari berjumpa dengan dirinya. Lihat loh saya semua. Tuhan itu tahu nggak? Adalah Tuhan yang senang curhat ke manusia. Tahu nggak kenapa manusia diciptakan Tuhan? Untuk temannya ngobrol, temannya cerita. Makanya kita disebut anak. Kan kita juga kan ke anak kita kan senang ngobrol. Bahkan anak kita udah lahir belum bisa apa-apa, masih bisa oe, oe, oe. Udah kita ajak ngomong. Ya betul nggak? Anak mama, anak papa, baiknya cayang-cayang. Betul nggak? Padahal dia juga bingung. Kita ngomong apa? Gimana benar warna itu nomor huai dong makon. Bingung juga dia. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari sifat Tuhan. Kan kita dicipta seperti Tuhan. Amin. Senang ada komunikasi gitu loh. Sama, makanya dia belum bisa ngomong udah baik-baik kau nanti kau udah besar ngomongnya, kau udah besar kau ngomong jadi jenderal kau ngomongnya. Salam. Jadi melekat. Lah gimana caranya? Ini penting. Nah, kita lihat kembali dulu ayat di Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Sekali lagi Pak, kita baca lagi dulu ayat ini ya, menarik ini ya. Sendengkanlah telingamu. Sendengkanlah telingamu. Terus? Dan datanglah kepadaku. Jadi dimulai dari telinga yang mendengar. Mau datang pada Tuhan, harus belajar mendengar dulu suara Tuhan. Amin. Ya. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ikut salib, mari ikutlah. Saya mau mengikut Yesus. Saya mau mengikut Yesus. Sama-sama. Saya mau mengikut Yesus.
Yesus, ikut Yesus selamanya. Nah, sebelum saudara ikut, dengar dulu. Kan itu kata firman, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi sebelum saudara disebut Kristen, Kristen kan artinya mengikut, mengikut Kristus. Itu kan dari kata Latin, Christ dan ten. Jadi mengikut Kristus. Jadi sebelum kita mengikut, ya dengar dulu. Makanya sendengkan telingamu, datanglah kepadaku. Lalu apa? Dengarkanlah. Jadi kita harus punya telinga yang Mendengar. dengar-dengaran. Sama-sama katakan, dengar-dengaran. Siapa yang kita dengarkan? Padaku, datang padaku, dengarkanlah. Jadi yang harus kita dengarkan adalah Tuhan, suara Tuhan, ajaran Tuhan, firman Tuhan, suara Roh Kudus, bukan ajaran yang lain, bukan suara opung. Haleluya. Wah, ini ngajak memberontak ini Pak sama opung. Sama opung yang tidak mengenal Tuhan, kita nggak boleh ikut opung. Siapapun yang ikut Tuhan, kita harus ikut dia seperti dia ikut Tuhan. Kan Paulus bilang, ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Sendengkan telingamu, datang padaku, dengarkanlah, maka kamu akan apa? Hidup. Ternyata apa? Lihat saya semua. Ternyata rahasia hidup itu dimulai dari mendengar. So mau hidup, harus punya telinga yang mampu dengar. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara akan mengalami mujizat kalau saudara punya iman. Saudara akan ke sorga kalau saudara menghidupi iman. Tapi saudara nggak mungkin punya iman dan menghidupi iman kalau saudara tidak mampu mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat yang ke-17. Itu jelas. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Sama-sama katakan pendengaran. Makanya pendengaranmu itu arahkan ke Tuhan. Jangan dengar apa kata sekampung. Jangan dengar apa kata orang tentang dirimu. Orang bisa salah nilai, tapi dengarlah apa kata Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Siapa yang mau bergaul dengan Tuhan? Siapa yang mau dekat sama Tuhan? Kau harus belajar dengar dulu. Dengar Roh Kudus yang bicara di hatimu. Dengar firman yang bicara padamu. Dengar Alkitab yang kau baca. Kau yang baca, tapi Tuhan bisa bicara lewat ayat-ayat itu ke hatimu. Dan kalau dia bicara, kau harus belajar nangkap, mendengar, dan lakukan. Baru kau akan lihat. Lihat saya semua. Kenapa? Mendengar menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kata kunci akses untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Lihat saya. Saudara, mau nggak saudara berteman dengan orang yang kalau saudara ngomong, selalu orang itu nggak mau dengar? Saudara cerita banyak, begini loh, begini. Udah 1 jam cerita. Lalu kamu nanya dia, kamu ngerti nggak apa yang kau maksud? Enggak, katanya. Aduh, kita udah capek, udah berbusa, belum minum lagi, capek ngejelasin. Tau-taunya dia cuma jawab sederhana, nggak ngerti. Lalu ada lagi orang, kita ngomong ya, tapi hanya cuma iya doang, nggak ada pelaksanaannya. Kira-kira gimana? Lama-lama gimana? Kita malas ngomong nggak sama orang itu? Kita terakhir bilang ini, ngapain ngomong sama dia? Percuma, betul nggak? Tuhan juga gitu loh. Kalau sering saudara mengabaikan suara Roh Kudus di hatimu, suara firman yang saudara baca di Alkitab, suara firman yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan,
lama-lama hatimu kebal. Dan Tuhan walaupun ngomong hanya ke beberapa orang yang punya telinga sebenarnya, dan ke kamu sebatas gitu aja. Jadi firman begitu masuk dari kanan, tembus keluar kiri, bahkan kadang-kadang dari hidung, dari mulut juga keluar. Sehingga apa? Firman yang kita dengar gak pernah rema hidup di dalam hati kita, dan gak pernah menjadi daging. Karena apa? Kita tidak punya kemampuan mendengar. Semua datang pada Tuhan harus belajar dengar-dengaran. Sama-sama katakan, belajar dengar-dengaran. Tuhan katakan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Lah, kita kan udah hidup. Kenapa Tuhan bilang lagi maka kamu akan hidup? Kata hidup di sini luas artinya. Kata hidup di sini bukan hidup seperti yang kita hidup ini. Beda, karena hidup yang kita terima adalah hidup dari sumber hidup yang sebenarnya. Itulah Tuhan. Karena kita semua sebenarnya udah mati walaupun hidup karena dosa. Amin. Tapi kata hidup di sini artinya kita bebas dari dosa. Kata hidup di sini artinya kita mulai tersambung dengan sumber hidup yang sebenarnya. Itulah Tuhan. Dan kata hidup di sini juga artinya kita mulai hidup sebagaimana hidup yang sebenarnya yang dirancang oleh Tuhan. Kita mulai hidup dan menghidupi hidup seperti hidup yang dirancang oleh Tuhan. Itu yang dimaksud hidup. Nah, lihat saya semua. Kalau kita udah hidup seperti hidup yang dirancang oleh Tuhan, berbeda. Semua beda. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Sama-sama. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Itu hidup. Itu hidup yang Tuhan katakan hidup baru. Barunya tiap hari. Karena Tuhan baru kita tiap pagi. Katakan amin. Makanya mantap loh hidup Kristen itu. Makin lama makin baru. Makin lama makin baru. Biasanya yang di dunia ini makin lama makin tua, makin lama makin susut. Betul nggak? Makin lama makin keropos, makin lama makin berkeriput. Tapi kita yang dalam Tuhan makin lama makin baru. Makanya apa kata Mazmur pasal 84, orang yang hidup dalam Tuhan itu kalau mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat yang keempat itu ya, main cepat dulu bro, haleluya. Ya, ayat bukan. Ya, yang kekuatan dalam engkau berhasrat mengadakan jarak terus. Ya, yang makin lama makin kuat. Mereka berjalan, itu ayat 8. Mereka berjalan, coba mulai dulu dari ayat yang ke-7-nya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Terus ya ayat 8, mereka berjalan makin lama makin apa? Kuat. Makin kuat, hendak menghadap Allah di mana? Sion. Oh, itu keren. Jadi nggak ada ceritanya kalau udah makin lama bertobat biasanya makin kurang cintanya sama Tuhan. Enggak. Itu nggak benar. Kalau saudara makin lama sama Tuhan, saudara nggak makin cinta Tuhan, maka perlu dipertanyakan kekristenanmu. Harusnya makin lama makin cinta sama Tuhan, makin gila-gilaan sama Tuhan, makin terpesona dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Keren. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku.
Engkau termulia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jawabnya haleluya, jangan haleluya gitu. Katakan haleluya. Haleluya. Harusnya tadi langsung kau sorot ke jemaat biar kelihatan mana yang puji Tuhan, amin. Kamu akan hidup. Karena orang yang hidup itu artinya makin lama makin kuat. Kita bisa benar-benar nikmati hidup yang dirancang oleh Tuhan. Hidup yang dirancang oleh Tuhan itu ya back to Eden. Kita seperti kembali di Taman Eden. Bisa nggak Pak kita hidup seperti di Taman Eden di dunia yang bergelora ini? Nah kan kita udah dengar firman Tuhan hari Kamis kemarin. No, karena mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Walaupun zaman itu adalah zaman bobrok sampai Tuhan musnahkan dengan air bah, Alkitab mencatat Nuh tidak bercela pada waktu sejamannya. Artinya Nuh bukan tipe orang yang bisa digilas zaman, dipengaruhi zaman dan mengikuti zaman. Zaman boleh edan, zaman boleh rusak, tetapi iman Nuh tetap konsisten di hadapan Tuhan. Itu anak Tuhan yang benar. Kenapa bisa begitu? Alkitab jelas mencatat Nuh bergaul dengan Allah. Makanya orang-orang yang bergaul dengan Allah lah yang akan kuat bertahan apapun badai dan topan yang datang menerpa. Sekuat apapun ombaknya, sehebat apapun kekuatan musuh yang menyerang, selama kita melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita aman. Kita lebih dari pemenang. Jadi semuanya dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada orang bisa jatuh kalau selama melekat dengan Tuhan. Gak ada orang bisa lemah dan hanya murtad, makin lama makin lemah kalau selama melekat dengan Tuhan. Dan kalau engkau melekat dengan Tuhan, makin lama justru makin kuat, makin powerful. Mana haleluyanya. Jadi orang-orang yang bergaul dengan Allah, zaman boleh rusak, keadaan boleh hancur, tapi kita nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Karena apa? Justru kita yang mempengaruhi. Kita yang balikkan keadaan, bukan keadaan kita yang dibalikkan oleh dunia. Kan itu pasukan Tuhan, pelaksana firman yang kuat dan yang tak terhentikan. Balikan keadaan. Keadaan yang miskin balikan. Keadaan yang terus kayak neraka balikan. Kampung kita juga balikan keadaannya. Kalau selama ini terkutuk balikan. Tapi dimulai dulu dari kita. Katakan haleluya. Ini anak-anak muda balikan keadaan. Orang sekolah di sana, oh pacaran, lihat film porno, itu mah biasa. Kita balikan keadaan. Jangan bilang ya udah memang begitu sekarang Pak, anak-anak mau udah biasa nonton film porno, kirim-kirim porno. Haleluya. Ya itu udah beda zamannya, udah beda. Zaman bapak kan dengan zaman kita udah beda. Dulu mana ada WhatsApp, mana ada video call. Kita mau udah video call. Kau baru video call, orang udah makan sayur kol sama daging anjing, dikasih burupan jahitan. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang udah gak zaman, jangan ini. Makanya zaman sekarang udah begini. Zaman boleh berubah. Alkitab katakan langit bumi berlalu, tapi firman Allah tidak berubah sekarang, dahulu, sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Jadi orang yang hidup dalam firman itu gak akan dipengaruhi zaman. Emang bisa? Bisa. Contohnya siapa? Nuh. Siapa lagi? Daniel. Marga apa itu? Simanjuntak. Simanjuntak mana? Yang udah bersatu. Katakan haleluya. Ada nggak Panjaitan? Ada. Daniel Panjaitan juga ada. Ada juga nama si Nuh Panjaitan, Nuh Hasibuan,
jutaan orang. Pasti ada nusiahan, ada. Asal sesuai kelakuan itu aja ya. Biarpun kau kait-kaitkan ke margamu, kalau nggak sesuai kelakuan. Shalom. Pak, ada nggak Nuh berdiri? Ada. Pardede Onan, jangankan Onan, Onanon pun ada. Haleluya. Keren ya, bergaul dengan Allah. Enak loh, bergaul erat dengan, tenggelam dalam kasih. Saya tahu nggak? Aku ngomong gini aja ke Tuhan ya, Tuhan, I love you. Itu rasanya kayak deng gitu, kayak meledak rasanya sukacita di hati ini. Dan itu bilang, Tuhan, I love you. Terus, yeah! Gitu loh. Bahagianya bukan main. Baru bilang I love you, padahal aku gak kulihat dia. Cuma aku bisa rasa. Rasa gak bisa bohong. Kecuali narasaun. Haleluya. Kenapa saya ketawa? Tidakkah betul yang ku bilang? Haleluya. Shalom. Aku kepunyaanmu Yesus, dan kau pun kepunya. Oh yeah. Ku cinta kau dengan segenap hati. Kau Yesus mempelai priaku. Saudara, kalau ngomong cinta ke orang yang kau cintai dan orang itu meresponi, itu rasanya gimana? Wow, gitu ya. Tapi saya bilang, I love you. Nah dia babami, gitu. Itu sakitnya bukan main loh. Saya pernah ada teman, dia PDKT dengan anak gadis. Waktu dia bilang cinta, dia diludahi itu. Dia akar pahit seumur hidup. Lalu dia bilang, nah sudah dikawin aku, katanya. Betul loh saudara, itu ngeri. Tapi kalau kita katakan cinta, dan orang yang kita katakan cinta padanya, dia pun bilang I love you too. Aduh, mana bisa nggak senyum? Mereka kalau saudara doa, saya bilang, Papa, aku cinta engkau. Wow, wow, wow. Ada gelora cinta ilahi di dalam bergejolak, membara dia. Dan itu yeay, hilang stres, lupa hutang belum bayar. Haleluya, haleluya. Artinya kita bisa lupakan masalah. Nah orang, makanya lihat orang kalau udah jatuh cinta, dia lupa semua. Dia lupa semua, iya kan? Makanya sampai orang dunia bilang jatuh cinta amboi rasanya. Amboi loh, tahu nggak amboi? Bahasa apa itu? Bahasa Ambon. Artinya apa? Enak. Nggak cuma amboi, masa cuma enak? Asik-asik-asik katanya. Sebagian siapa yang nggak ngerti? Ya sama aku juga. Cuma menurut hemat saya, kata amboi itu artinya melayan, kelepak-kelepak. Kayak lihat orang kalau udah jatuh cinta, jalan sendiri pun dia senyum. Haleluya. Dan ternyata cinta itu bisa mengubah sikap.
mengubah diri. Mana haleluyanya? Kaulah segalanya, keren di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Wow, kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan wow, itu bahagianya lah terkatakan. Itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Yunani kuno. Yunani Karo. Haleluya. Bahasa Stephen Sembiring. Amin. Dengarkanlah, kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keren ini. Jadi kalau saudara mampu dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan ikat perjanjian apa? Abadi. Tuhan ikat perjanjian apa? Tuhan bilang lagi, seperti menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada siapa? Tahu nggak janji Tuhan kepada Daud apa? Bahwa tahtamu tidak akan beranjak ke yang lain. Keturunanmu akan duduk di tahtamu selama-lamanya. Dan keturunan Daud yang duduk di tahta selama-lamanya itu Tuhan tetapkan bernama Yesus Kristus. Makanya Yesus di Alkitab selalu dipanggil anak Daud. Karena itu mengingatkan tentang perjanjian abadinya Tuhan kepada Daud. Kenapa Tuhan buat perjanjian abadi pada Daud? Kita tahu Daud adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Di mana Daud yang tidak ingat Tuhan? Menggembalakan kambing domba, dia main kecapi. Tahu nggak lagunya apa? Bukan dangdut, bukan lisoi, bukan. Seperti rusa. Oh, bukan ini. Kecapi. Ini selalu saya kalau udah kecapi dengan ini biola itu, saya langsung kayak seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Gila ya Daud ini ya, gila positif. Cintanya dan rindunya ke Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
amin. Tinggal dalam indahnya dekapan Engkau. Saya tahu nggak, lihat saya semua, sampai dekapan Tuhan dia bisa rasa. Saya suka ada teman saya ciptakan lagu, ku rasakan damai Bapa di pelukan. Bisa udah pernah ngerasakan dipeluk Tuhan? Ku rasakan. Lihat saya, kalau saudara lagi susah terus dipeluk sama ayahmu, dipeluk sama temanmu, rasa lega nggak? Rasa ringan nggak? Rasanya ada nggak yang peduli dengan hidupmu? Sempat Tuhan yang peluk gimana? Kita memang nggak bisa melihat dia peluk kita, tapi rasa nggak bisa bohong. Harus, dan sudah harus alami itu. Kalau mau ngalami itu, kau harus punya telinga yang mampu mendengar dia. Ku rasakan damai Bapa di pangkuanmu, belayan tangan kasih membuatku bahagia. Hanya bersamamu aku tenang, oh Tuhan. Wow. Kalau kau jadi orang Kristen yang bisa ngalami itu tiap hari, kemanapun kau dilepas, kemanapun kau pergi kau aman, dan kita nggak akan ragu dengan imanmu. Kayak apapun masalah yang kau hadapi, dipastikan kau akan tampil jadi pemenang. Selalu semua masalah yang kau hadapi mendatangkan berkat atasmu. Bahkan semua kutuk yang dialamatkan padamu itu mendarat padamu berubah jadi berkat. Yeay! Katakan yeay! Tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Mau Tuhan ikat perjanjian yang abadi? Itu hanya Tuhan berikan kepada orang yang bergaul dengan dia. Makanya dipastikan kita akan mencapai garis finish. Pada waktu dia ada di awan-awan, kita akan berkata, Borhatau, Borhatau, moloro pangalilian Borhatau. Dari petakos tadi dulu. Napor sea habang ma marende marsurakma, moloro pangalilian Borhatau. Habangam, habangam, moloro antikristus oh habangam. Napor sea habang mamarende marsuratma, moloro pangalelean habangam. Haleluya, haleluya. Alay mula ko ba? Udah aku coba mau terbang tadi, kupikir langsung tembus. Pas udah mau tembus, aku mau gini kian, dadah, gitu. Tahu-tahu masih balik lagi. Haleluya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dengar-dengaran. Sama-sama katakan, punya telinga yang mampu mendengar. Saya sudah sampaikan di minggu-minggu yang lalu, hanya mereka yang bersunat hati yang mampu mendengar. Kalau hatinya belum diubah, hatinya belum disunat, hatinya belum dibaharui, itu sulit mendengar. Haleluya. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan padaku lidah seorang murid. Terus, supaya dengan perkataan
aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, dengan perkataan, aku beri semangat baru kepada yang letih lesu. Terus? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Mantap. Terus? Untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, setiap pagi dipertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Tadi di atas dikatakan ia memberikan kepadaku lidah seorang apa? Murid. Kenapa murid? Lihat saya semua. Murid itu tujuannya datang untuk belajar. 1. 2. Murid tujuannya datang bukan untuk ngomong, tapi untuk mendengar. Amin. Makanya kalau murid tidak mau dengar, itu dipaltung sama gurunya. Makanya murid yang suka ngomong di kelas, itu pasti ditandai sama gurunya. Betul nggak? Guru lagi ngomong, dia juga ngomong, malah sering bikin ribut, itu ditandai. Itu aku dulu, tapi sudah bertobat. Lain dulu, lain sekarang. Kini ku hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Ya, murid. Ini keren. Lidah seorang murid. Mantap ini. Dan telinga seorang apa? Makanya kalau saudara datang ke gereja, datang ke Tuhan, datanglah sebagai murid. Bukan untuk didengar, tapi untuk mendengar. Bukan untuk bicara, tapi untuk mendengar siapa yang sedang bicara. Katakan amin. Mari kita lihat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan 2. Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Saudara-saudaraku, Ya. janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jangan banyak orang di antara kamu mau jadi apa? Guru. Kenapa? Guru itu bukan untuk mendengar, tapi untuk didengar. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Guru itu untuk didengar, betul tidak? Betul. Makanya guru akan kesal di sekolah kalau justru dia yang banyak mendengar murid, bukan dia yang banyak didengar murid. Itu justru terbalik. Makanya Tuhan mau kita semua nggak jadi guru, tapi jadi murid. Jadi kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, saudara mau terus punya hubungan yang kontinu dengan Tuhan, saudara harus menyadari dirimu, aku adalah murid Tuhan. Makanya apa kata Tuhan Yesus dalam amanat agung? Pergilah ke segala bangsa, jadikan semua bangsa menjadi apa? Murid, bukan jadi guruku. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Amin. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus jadi murid bagi Tuhan. Artinya kita selalu bertanya karena kita punya lidah murid. Kalaupun kita ngomong, kita bertanya, bukan mau menggurui. Amin. Itu dia. Itu baru benar. Saudara, kalau udah jadi Kristen tapi nggak mau jadi murid, kau akan gagal terhubung dengan Tuhan. Karena begitu kau nggak jadi murid, lidahmu bukan lidah yang bisa dikuatkan untuk membuat orang lemah menjadi kuat. Telingamu bukan telinga yang mampu dengar-dengaran. Makanya nggak bisa datang pada Tuhan. Makanya pergilah ke segala bangsa. Matius pasal 28 tadi. Jadikan semua bangsa apaku? Muridku. Mau jadi murid Tuhan? Maksudnya apa? Agar telingamu itu berfungsi mendengar suara Tuhan, berfungsi mendengar kebenaran. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa ada murid yang menjadi cerdas dan pintar? Karena apa? Dia nangkap yang disampaikan oleh gurunya. Bahkan dia bisa lebih hebat lagi dari gurunya. Banyak kan murid yang akhirnya lebih hebat dari gurunya. Tapi dari guru Yesus kita nggak mungkin lebih hebat.
Tuhan katakan, kalaupun kita lulus setelah jadi murid dia, kita akan sama dengan dia. Haleluya. Ada amin. Dahsyat ini. Jadi kalau kita udah percaya Tuhan, ayo mau dong jadi murid, mau mendengar. Makanya waktu mendengar jangan tidur. Waktu tidur jangan malah dengar yang aneh-aneh, yang lain-lain. Jangan. Jadi saat waktu mendengar, banyaklah mendengar. Makin banyak mendengar, makin timbul kekuatan imanmu. Amin. Nah, itu tandanya. Haleluya. 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 Oke, kembali lagi ke Yakobus 3 tadi. Ayat yang pertama, sekali lagi ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Iya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Semua kita bersalah dalam banyak hal. Terus? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Iya. Makanya mulut satu, telinga dua. Maksudnya apa? Biar kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Amin. Karena dengan banyak berkata-kata, malah didapati banyak kesalahan. Karena barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi kalau saudara nggak pernah salah lagi saat bicara, itu tanda kau sudah sempurna. Makanya ada ayat di kitab Amsal, orang bodoh pun akan disangka berhikmat kalau dia diam. Padahal dia sebenarnya diam karena nggak tahu apa-apa. Tapi karena dia tahu diri, nggak tahu apa-apa, dia diam. Orang yang nggak tahu kan dia disangka, tersangka jadinya. Haleluya, dia disangka berhikmat hanya karena dia diam, orang bodoh padahal. Haleluya. Jadi jangan sudah nggak tahu apa-apa, sok jelasin gitu loh, sok ngerti. Coba Yakobus 1 ayat 19 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara-saudara yang kukasihi, apa katanya? ingatlah hal ini. Iya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat ngapain? Mendengar. Yes. Cepat mendengar. Terus? Tetapi lambat untuk Nah berkata-kata. itu dia. Jadi ngomong lambat, mendengar Cepat. cepat. Keren, katakan amin. Amin. Terus? Dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi kalau kita bisa nahan ngomong, jangan terlalu cepat, itu juga marah akan ini. Dan itu kolami, saudaraku. Ketahan nggak ngomong, akhirnya marahnya juga reda loh. Tapi kalau nggak begitu mau ini ngomong, makin meledak dia, makin panas, makin kompor, saudaraku. Haleluya. Ngerti nggak kira-kira? Katakan amin. Jadi cepat mendengar, lambat berkata, itu yang benar, itu firman. Jadi murid Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang pendengarannya tajam. Mendengar apa? Mendengar suara Tuhan, mendengar suara kebenaran, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Roh Kudus. Jangan sampai saudara kalau dibilang mendengar suara Roh Kudus, kayak mananya caranya Pak mendengar suara Roh Kudus? Masih itu pertanyaanmu di zaman now. Mau dibawa kemana kau kalau udah kayak gini? Atau kau terlalu over pakai kata Roh Kudus, kata Roh Kudus, kata Roh Kudus apaan? Kau jodohku, enak aja kau. Kata Roh Kudus, pinjam dulu uangmu. Roh Kudus gak akan pernah menyuruhmu menjadi peminta-minta, karena Roh Kudus itu adalah roh kerajaan. Kalau menyuruhmu minta-minta, itu gak dari Tuhan. Setan itu peminta-minta. Kalau menyuruhmu mementingkan dirimu, kepentingan untuk dirimu sendiri, itu gak dari Tuhan. Kalau kamu jodohku, kata Tuhan, tunggu dulu, Tuhan mana? Kan Tuhan banyak. Kan hantu juga banyak di pertuhan. Tuhan, Tuhan,
Tuh. Haleluya. Harus waspada. Alkitab juga berkata kita harus uji setiap roh. Jangan percaya setiap roh, kata Alkitab. Dan jangan setiap apa yang kau rasa di hatimu itu dari Tuhan. Tunggu dulu, uji ketat. Saya dengar kesaksian saudara, itu apa itu kemarin dikirim si Suset itu di Line, Ciripka itu mantan sekretarisnya Petrus Agung. Itu diwawancarai oleh Hadasa, putri dari Petrus Agung. Petrus Agung itu sudah meninggal. Nah, ini cerita sekitar 30 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu lah. Lalu dia wawancarai, karena ternyata Ibu Ribka ini adalah sekretaris paling setia. Dulu dia kerja. Nah, bagaimana dia menjadi sekretaris dan terus dia loyal, saudara, sampai akhir hidup dari Petrus Agung. Bahkan setelah Petrus Agung pun meninggal, dia tetap loyal di pelayanan itu, setia. Lalu dia wawancarai, lalu begini, ini menarik. Dia pintar main piano, dan dia juga adalah salah satu pemain musik, tim musik waktu itu katanya. Ini kesaksian beliau. Lalu dia masih kerja di kantoran lah ya, dengan gaji lumayan. Dan tiba-tiba satu waktu Tuhan bicara ke dia, kamu harus resign dari pekerjaanmu, keluar dari pekerjaanmu, dan layani aku dan layani hambaku Petrus Agung. Kamu harus jadi sekretarisnya. Itu jelas Tuhan bilang. Dan tahu nggak Tuhan, dia bilang apa? Saya mau Tuhan, tapi saya tidak mau dan tidak mungkin menawarkan diri kepada hambamu itu. Kalau ini engkau, bicaralah pada dia. Men, mereka pelayanan malam ini. Besoknya lagi breakfast katanya di salah satu hotel. Dia sama Petrus Agung dengan istrinya panggil ini, Ibu Ribka ini. Waktu itu masih pemain piano dan masih kerja. Jadi kayak kita sekarang ini sering pelayanan bawa tim gitulah. Jadi waktu itu juga mereka bawa tim, mungkin hanya sehari di Bali langsung pulang. Ya, yang mau kerja udah pulang. Tapi dia belum pulang waktu itu. Nah, pagi-pagi lagi sarapan, tiba-tiba Petrus Agung bilang, Bu, Mbak atau Ciripka, Tuhan ngomong, kamu harus melayani full time dan membantu saya sama-sama melayani Tuhan. Begitu dia ngomong begitu, langsung dia bilang, saya mau Pak. Yang kaget malah Petrus Agung. Saya akan resign dari tempat kerjaan saya. Loh, kenapa secepat itu jawabnya? Karena tadi malam Tuhan bicara. Dan justru doa saya supaya Tuhan bicara kepada Bapak tadi malam untuk ngomong ke aku hari ini. Itu baru keren. Jadi kalau kau merasa ada seorang wanita yang akan jadi jodohmu, jangan kau yang ngomong. Kayaknya ada bisikan di hatimu, dialah wanita yang akan jadi istrimu. Simpan dulu. Lalu bilang gini, Tuhan, kalau ini engkau, suruhlah teman yang ngomong, atau dia ngomong ke aku, atau gimana lah caranya. Atau dia dapat itu juga, dia ngomong ke temannya, sehingga temannya ngomong ke aku, sehingga klop gitu loh. Jadi jangan kau yang ngomong, sehingga yang perempuan ini bimbing. Kan itu pernah kejadian loh. Seorang anak muda datang ibadah, dia bersemangat. Nah, selesai ibadah, kan biasa kayak saya, pendeta nyalamin jemaat mau pulang, ya kan? Nah, tiba-tiba ini pendeta kan lihat nih wajah baru, anak muda cukup ganteng, saudara, sudah usia udah lumayan, udah mapan lah gitu ya. Lalu bilang, Shalom, dari mana Bapak? Tinggal di mana? Siapa namanya? Lalu bilang, wah senang saya beribadah di tempat ini Pak, dan saya ingin tergembala di tempat ini, dan saya ingin jadi jemaat di tempat ini. Diterima ya Pak? Wah, dengan senang hati, kan namanya pendeta kan. Haleluya. Wah, dengan senang hati Pak Pendeta. Oke, kalau gitu kamu nanti kita ketemu saya ya. Jangan langsung pulang dulu. Akhirnya ketemu. Wah, gimana tadi kamu tinggal? Akhirnya dilanjutkan pembicaraan setelah selesai semua salam-salaman. Dilanjutkanlah pembicaraan. Lalu gimana tadi ibadah? Pokoknya saya sangat diberkati di sini Pak. Tuhan yang suruh saya kemari. Tuhan bilang kau ibadah ke tempat itu. Oh ya? Dan tadi Tuhan bilang begitu kau ibadah di tempat itulah engkau akan menemukan jodohmu. Wah, puji Tuhan, kata gembala itu. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, kata si anak muda, tadi waktu saya ibadah, saya nyembah.
Dan tiba-tiba saya melihat seorang wanita, dan Tuhan jelas bicara, itulah istrimu. Oh ya? Kata Pak Gembala, yang mana itu perempuan yang Tuhan bilang jadi istrimu? Itu yang pakai baju ini, pakai baju ini, buat ciri-cirinya. Lalu pendeta itu bilang, alamak, katanya, kenapa? Itu udah istriku. Itu bukan gembala di sini. Itu bukan gembala di sini. Bagaimana Tuhan menyuruhmu untuk mengambilnya menjadi istri? Ya, istriku. Ini cerita tambahan. Enggak, kalau ini cerita benaran, maksudnya setelah ini cerita tambahan. Cerita tambahannya gini, si pendeta punya anak si Lindung namanya. Lindung, apa Pak katanya, ambil dulu yang dingin-dingin yang dari balik lemari itu katanya. Samurai. Kan si ngadi-ngadi. Haleluya, ambil dulu samurai itu. Ini cerita tambahannya. Untuk apa Pak samurainya? Ada yang mau ambil mamamu ini katanya. Ada yang mau gangguin mamamu, saingan bapak katanya. Shalom. Jadi yang normal-normal aja. Jadi semua harus diuji dengan ketat. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, apalagi kalau saudara tergembala, saudara dapat kesan, mendingan tanya gembala, Pak, saya dapat begini Pak, tolong bantu doa Pak. Siapa tahu ini cuma perasaanku, siapa tahu ini cuma keinginanku, atau memang Tuhan punya mau. Nah itu oke, nanti kita doa santai aja, nggak usah terlalu buru. Tuhan beritahu, jawab, segera, nggak usah, santai. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan ini nanti. Kalau nggak, ya udah lupakan. Kalau nggak ada di gubris Tuhan, ya udah lupakan. Tuhan aja udah lupakan, masa kau ingat-ingat terus? Haleluya, haleluya. Ini contohnya. Katakan amin. Katakan haleluya. Sama-sama katakan dengar-dengaran. Sama-sama katakan dengar-dengaran. Mazmur, haleluya, 62 ayat 12. Jadi dengar-dengaran, telinga yang mendengar adalah kata kunci untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mazmur 62 ayat 12. Ya. Satu kali Allah berfirman, Satu kali Allah berfirman, sekali ngomong, terus dua hal yang aku dengar. Dua hal yang kutangkap. Hebat ya. Sekali aja Tuhan ngomong, udah dua pengertiannya yang kudapat. Kenapa Daud bisa ngomong begitu? Ya karena memang dia dekat sama Tuhan. Dia orang yang mengejar Tuhan. Makanya sampai Tuhan buat perjanjian apa? Abadi. Amin. Makanya Daud itu dikenang loh sepanjang masa Israel. Saudara, kalau saudara bernama David masuk ke Israel, saudara akan dihormat di imigrasi. Ini kita nih mau berangkat nanti bulan 9, kalau bisa sempat ubah namamu lebih bagus. Nanti iya betul. Begitu kita masuk imigrasi Israel, namamu ditengok, David Sitanggang, King of Israel. Ya, langsung dihormat. Walaupun cuma numpang nama kau, numpang namanya kau, Sitanggangnya kau. Waktu itu ada kawan kami. Kenapa aku tahu itu? Jadi waktu kami masuk di imigrasi Israel dulu, kami dimulai dari Mesir perjalanannya. Ya, jadi begitu kami nyebrang masuk di imigrasi Israel. Jadi ini masih muda, anak ini masih anak SMP, cuma orangnya tinggi. Dia sama ibunya ikut ke Israel, orang Jakarta. Lalu saudara, orang Batak. Saya lupa marganya waktu itu, lupa. Orangnya hitam. Rupanya namanya David. Oh, di situ langsung disambut loh. Dan gak ada persulit, langsung. Please, King David katanya. Dipanggil raja loh. Itu penghormatan buat mereka. Dan ternyata saya tahu dari pemimpin rombongan kami, ya, kalau udah ada orang bernama Daud atau David di sana, wah itu nama itu karena langsung mereka diingatkan kepada figur ini, orang yang membuat Israel sampai kepada puncak kejayaannya.
Zaman Daudlah Israel ada pada puncak kejayaan. Haleluya. Karena Daudlah makanya Salomo bisa sehebat itu. Dan sejak zaman Daud, Israel nggak pernah kenal kalah perang. Itu yang hebat. Coba lihat di Alkitab, nggak pernah ada ceritanya Daud kalah perang. Goliat pun dipancungnya, mulai dari awal. Singa beruang pun dirobeknya. Nggak ada kalah perang ceritanya. Dan Tuhan buat perjanjian bahwa tahta Daud akan tetap diduduki oleh keturunannya sampai selama-lamanya. Israel hilang 2000 tahun. 2000 tahun hilang kan? Nggak ada lagi bangsa Israel ya kan? Baru 1948 yang lalu mereka merdeka, betul nggak? Tahun 70 mereka diporak-porandakan oleh Jenderal Titus dari Roma. Saya tahu apa yang terjadi? Ternyata saya pernah dengar khotbah Petrus Agung. Ratu Inggris ternyata keturunan Daud. Ratu Inggris. Dan itu kan turun-temurun, keturunan Daud. Haleluya. Dan dalam sejarah bangsa Inggris, bangsa Inggrislah satu-satunya bangsa di dunia yang tidak pernah kalah perang. Gak pernah. Inggris belum pernah mengalami kalah perang sejak dunia diciptakan. Sejak ada yang bernama bangsa Inggris. Negara itu hebat. Kalau Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda, 3,5 tahun sama Jepang, lebih disiksa katanya, lebih tersiksa daripada zaman Belanda. Lalu 30 tahun lebih zaman Soeharto. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang apa? Aku dengar Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan saudara lihat nih, ini Daud ya, lihat saya semua. Tahu nggak? Ternyata apa yang membuat Daud bisa melekat dengan Tuhan? Karena telinganya yang tajam mendengar suara Tuhan. Nah, kita lihat di ayat pertama ya. Kita lihat ini di ayat pertama. Ya. untuk pemimpin biduan. Ya. Menurut Yedutun. Menurut Yedutun. Terus Mazmur Daud. Mazmur Daud. Apa itu? Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu dia. Begitu tadi ayat yang ke-12 dia bicara tentang telinga yang mendengar. Ternyata di ayat pertama dia udah bersaksi bahwa dia adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan itu dimulai dari apa? Telinga yang dengar-dengaran. Makanya jadilah murid Tuhan. Murid, ayo murid. Murid itu gampang loh diarahkan loh. Murid. Nanti Pak Presiden mau datang ke Bali G, kita semua tidak belajar karena akan menyambut Presiden bawa bendera masing-masing. Oke Bu. Itu murid. Mana ada Bu? Enggak mau Bu. Mana ada? Haleluya. Itu murid, nggak bisa berbantah. Kalau guru bilang kita libur seminggu ini, nggak ada. Kenapa libur Bu? Aku mau belajar terus. Ya udah, belajar kau sendirian. Nggak ada, nurut. Sama-sama tangan, nurut. Jadi kata murid ini bicara tentang hati penurut. Haleluya. Makanya jadikan semua bangsa muridku. Artinya buatlah semua orang menuruti firman-Ku. Agar apa? Hidup. Agar kamu hidup. Katakan amin. Makanya langsung dia bilang, hanya dekat Allah saja aku apa? Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Keren kan? Ini langsung bicara hubungan. Apakah orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak ada masalah? Siapa bilang? Lanjut terus. Ayat selanjutnya. Hanya dialah gunung batuku. Wow, dia ngalami Tuhan sebagai gunung batu. Kalau udah Tuhan sebagai gunung batu, artinya itu melindungi dia dari serangan musuh. Dari serangan musuh dan dari bahaya, kau batu karang yang teguh. Engkaulah persembunyianku
dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Haleluya. Itu Daud. Gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? Goyah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, itu Tuhan baginya jadi gunung batu, melindungi dia dari panah musuh yang datang menyerang dia. Makanya dulu kalau tentara kan perang kan selalu dibuatkan kayak apa namanya itu, parit-parit pagar perlindungan kan. Nah seperti itu. Jadi kau rasakan dia jadi gunung batu, keselamatan, kota benteng. Itu yang membuatmu tidak goyang hadapi apapun. Terus lanjut lagi ayat 4 ya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Jadi ternyata Daud punya musuh yang ingin meremukkan dia. Jadi seseorang itu maksudnya dirinya. Ini kan dia sedang berpuisi nih istilahnya nih. Haleluya. Terus, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Terus ayat 5. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Iya, dia mau dijatuhkan. Ada orang yang mau menjatuhkan dia, ada orang yang mau menghancurkan nama baiknya. Terus mereka suka kepada dusta. Iya, orang-orang itu suka dusta. Terus dengan mulutnya mereka memberkati. Iya, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Waduh, ngeri nih. Ini orang-orang yang memusuhi Daud. Mulut sih, waduh, haleluya, baik. Tapi hati apa? Penuh kutuk. Terus lanjut lagi 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Loh, lihat loh. Jadi walaupun dia diserang musuh bertubi-tubi seperti itu, dia tetap bisa tenang. Amin. Kenapa? Karena tadi di ayat pertama dia bilang, dekat Allah saja aku tenang. Amin. Dan pada Allah saja aku apa? Aku tenang. Di ayat yang kelima lagi ya. Dan pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah apaku? Harapanku. Terus lagi ya. 6. Lanjut terus. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wow, mantap. Terus pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mantap. Jadi benar-benar dia ngalami pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Benar-benar dia ngalami pemeliharaan Tuhan. Benar-benar dia ngalami bagaimana Tuhan menopang dia untuk tetap teguh berdiri walaupun banyak musuhnya yang ingin menghancurkan dan meremukkan dia. Lanjut lagi terus. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Iya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Itu dia. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia udah ngalamin. Dia sering curhat ke Tuhan. Dia lihat saya. Jadi Daud itu tahu nggak teman curhatnya siapa? Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan. Lihat saya semua. Kita ini butuh teman curhat loh. Haleluya. Kita kalau udah lagi penat nih ya, banyak masalah ya, kita curhat aja, ngomong masalah kita aja ke orang, dia cuma dengar aja, itu rasanya ada lega loh. Haleluya. Padahal dia nggak tahu bagaimana cara memecahkan masalah kita. Dia sendiri pun bingung dengan masalah kita. Jadi kita bilang, tolong saya, bagaimana saya mau menolongmu? Aku mendengar masalahmu, aduh tambah stres katanya. Haleluya. Haleluya. Nah, kalaupun kita punya teman curhat di bumi ini, itu nggak bisa menjamin kita untuk bisa tertolong. Tapi saya mau beritahu, kita punya teman curhat yang abadi, yang mengerti persoalan kita. Itulah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Makanya kalau mau curhat, curhat sama Tuhan, jangan sama tetangga. Kalau kau curhat sama Tuhan, nanti Tuhan kasih solusi. Gini loh nak,
Sudahlah, aku udah lihat kok jeritan batinmu, aku lihat luka di hatimu. Dan sekarang aku balut hatimu yang luka dan sakit. Aku memberkatimu, nak. Ampuni dia ya, dan kau akan rasa lega loh. Dan kau bisa bahagia melihat orang yang menyakitimu. Mana haleluyanya? Katakan haleluya. Percayalah padanya setiap kapan. Nah, itu dia, keren. Dan curahkanlah siapa? Hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan amin. Terus ayat 10. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Ya. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jadi orang hina, orang mulia, mau apapun yang ada di dunia ini, begitu ditimbang, mereka sekalian lebih ringan dari angin, kata Alkitab loh. Ya, terus 11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jangan melekat, tetaplah hati kita melekat pada Tuhan. Terakhir ayat 12. Satu kali Allah berfirman, Terus dua hal yang aku dengar. itu dia, dengar-dengaran. Jadi Daud ternyata bisa intim dengan Tuhan. Daud ternyata bisa dekat dengan Tuhan, menjadi raja yang kuat, raja yang kokoh, raja yang gak pernah ngalami kalah perang terhadap musuhnya. Karena apa? Karena dia punya telinga yang tajam untuk mendengar. Asah telingamu, asah telingamu. Katakan amin. Katakan haleluya. Sekali lagi, supaya telingamu terasah mendengar Tuhan, belajarlah jadi murid. Sama-sama katakan, belajar jadi murid. Mau jadi murid ya? Mau merendahkan hati mendengar ya? Mau merendahkan hati belajar ya? Mau merendahkan hati tidak selalu ingin didengar ya, tapi mau mendengar. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita.